Salam dan bahagia, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Amelia Lintang Ayu NIM 063, Naomi Pedalado 068, Wiwin Leona Gadirara yaitu saya sendiri 071, dan Gabriel Frido 076. Next. Yang berjudul pengurangan penghasilan, deductible expense, kompensasi kerugian, dan PTKP. Pengurangan penghasilan. Pengurangan penghasilan bruto adalah jumlah seluruh pengurangan penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja, yaitu biaya jabatan, jumlah biaya jabatan untuk penghasilan dari setiap pemberi kerja adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar 6 juta dalam setahun atau 500.000 dalam sebulan, yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan. Biaya yang diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto. Dikurangi biaya untuk mendapat menagih memelihara penghasilan termasuk pertama, biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Terus penyusunan atas pengeluaran, perolehan harta berwujud, dan amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak, dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Iuran dana pensiun kerugian selisih kurs mata uang asing. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Next. Piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat lebih dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Sumbangan dalam rangka pengulangan bencana nasional. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Biaya pembangunan infrastruktur sosial. Sumbangan fasilitas pendidikan. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Yang pertama, jika biaya jabatan yang hasil perhitungan persentase yang lebih rendah dari jumlah maksimal. Andi memperoleh penghasilan bruto dari 2 pemberi kerja, yaitu dari PT XX sebesar 25 juta dalam setahun. Biaya jabatan yang boleh dikurangi dari penghasilan yaitu 5% kali 25 juta, sama dengan 1.250.000. Karena hasil perhitungan persentase lebih rendah dari jumlah maksimal, yakni sebesar 6 juta, sehingga diperkenankan seluruhnya sebesar 1.250.000. Contoh yang kedua, jika biaya jabatan yang perhitungan persentasenya lebih besar atau sama dengan jumlah maksimal. Andi memperoleh penghasilan bruto dari PT YY sebesar 150 juta dalam setahun. Biaya jabatan yang boleh dikurangi dari penghasilan 5% kali 150 juta, yakni sebesar 7.500.000. Karena jumlah biaya jabatan Andi sebesar 1.500.000 di atas jumlah maksimal, yakni sebesar 6 juta, sehingga biaya jabatan yang dapat diperhitungkan sebesar 6 juta. Yang berikutnya adalah deductible expense. Next. Deductible expense merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan atas penghasilan, kena pajak, atau penghasilan bruto. Biaya ini pula yang dikurangkan wajib pajak untuk mengetahui besaran penghasilan neto sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan atau PPh.
terdapat 3 prinsip umum agar biaya dapat menjadi deductible expense. Yang pertama, biaya tersebut adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, kegiatan usaha tersebut dilakukan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai pajak. Yang ketiga, biaya tersebut bukan untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh, biaya yang dapat menjadi deductible expense antara lain, yang pertama, biaya yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki, digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian atau pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Next. Yang kesembilan, sumbangan penanggulangan bencana nasional yang tentunya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011. Ke-10, sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Yang ke-11, sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan. Yang ke-13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Kompensasi kerugian. Next. Terdapat 2 macam kompensasi kerugian fiskal. Yang pertama, kompensasi horizontal. Yang kedua, kompensasi vertikal. Kompensasi horizontal, apabila suatu usaha mengalami kerugian dalam satu tahun pajak, maka kerugian itu akan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya. Ini disebut dengan kompensasi horizontal. Yang kedua, kompensasi vertikal. Kompensasi vertikal adalah skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak, badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun. Contoh kompensasi kerugian horizontal. Tuan Alex memiliki 2 toko. Toko ke-1 menjalankan usaha menjual buku dan toko kedua menjual baju. Dalam tahun 2012, usaha penjualan buku menderita kerugian fiskal sebesar 500 juta. Sedangkan usaha penjualan baju mendapatkan laba fiskal sebesar 900 juta. Penghasilan neto fiskal Tuan Alex tahun pajak 2012 adalah toko buku 500 juta dikurangi dengan toko baju 900 juta. Jadi penghasilan neto fiskal Tuan Alex 400 juta. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu PTKP. PTKP diatur dalam pasal 7 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. PTKP merupakan salah satu elemen dalam perhitungan pajak yang berfungsi untuk mengurangi penghasilan neto wajib pajak. PTKP merupakan dasar perhitungan PPh 21. Artinya, jika penghasilan seorang WP tidak melebihi PTKP, maka tidak dikenakan pajak penghasilan 21. Sebaliknya, apabila penghasilan WP melebihi PTKP, maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP itulah yang menjadi dasar perhitungan PPh 21. Tarif PTKP 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016, tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini yaitu 1. Besar PTKP wajib pajak orang pribadi sejumlah 54 juta. 2. Tambahan wajib pajak yang sudah menikah sebesar 4.500.000. 3. PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak 54 juta. 4.
Tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda atau anak angkat sejumlah 4.500.000. Keluarga sedarah yang dimaksud dalam poin 4 yaitu orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sementara yang dimaksud keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar. Untuk keterangan wajib pajak tidak kawin status tanpa tanggungan, besaran PTKP-nya 54 juta, dengan satu tanggungan 58.500.000, dua tanggungan 63 juta, dan dengan tiga tanggungan 67.500.000. Untuk keterangan wajib pajak kawin status tanpa tanggungan, besaran PTKP-nya 58.500.000, dengan satu tanggungan 63 juta, dengan dua tanggungan 67.500.000, dan dengan tiga tanggungan 72 juta. Untuk keterangan wajib pajak kawin dan pendapatan istri digabung dengan suami, status tanpa tanggungan, besaran PTKP-nya 108 juta, dengan satu tanggungan 112.500.000, dengan dua tanggungan 117 juta, dan dengan tiga tanggungan 121.500.000. Contoh perhitungan untuk PTKP wajib pajak tidak kawin. Rama bekerja di perusahaan swasta dengan pendapatan 8 juta per bulan. Status Rama saat ini belum menikah. Sesuai tabel di atas, maka tarif PTKP Rama adalah 54 juta rupiah karena Rama belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Maka penghitungannya, gaji pokok Rama dikurangi biaya jabatan 5% dari 8 juta, dan biaya pensiun 1% dari 8 juta, yaitu 480.000. 8 juta dikurangi 480, yakni 7.520. Penghasilan neto per tahunnya 7.520 dikali 12, yaitu 90.240, dikurangi PTKP 54 juta, yakni 36.240.000 rupiah. PPh terutang 5% dikali 36.240, yaitu 1.812. PPh pasal 21-nya 1.812 dibagi 12 karena per tahun, yakni 151.000 rupiah. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saran, kami mempersilakan. Terima kasih.